المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أيام الماضية إلى يوم الدين. أما بعد. Dan saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, jemaah yang hadir, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Berkhusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin dan sesepuh-sesepuhnya hadir di sini, guru kita Kiai Haji Master Farid Mas'udi, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus bahwa insyaallah acara kita ini taklimnya sebenarnya kemarin direncanakan besok malam, tapi saya menghitung mungkin saya terlalu lelah kalau besok malam, karena paginya besok pagi dari Purwakarta sampai malam ada 2 acara di Cakung, lalu saya subuh harus berangkat ke Jepang. Jadi kalau diforsir gitu, jadi saya majukan malam hari ini. Malam hari ini kebetulan saya tidak membawa kitab tafsir, tapi saya membawa kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bad'ani sebagai satu syarah atau penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitab Nasaihul Ibad yang ini malam saya akan baca, ada pada maqalah yang ke-12 dan insyaallah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang kitab Nasaihul Ibad, ya, dan yakni Syekh Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-maqalatu tsaniyata asyarata, adapun maqalah nasihat yang ke-12, kira-kira gitu. Salasatu asya'a, ada 3 perkara. Taksyiful humuma, yang dia bisa menghilangkan kesusahan orang. Orang kalau lagi susah, pikiran sumpek, itu insya Allah dengan melakukan 3 perkara ini, sumpeknya hilang. Apa itu? Yang pertama, zikrullah. Berzikir kepada Allah bi anwa'ihi, dengan berbagai macam jenisnya. Orang kalau berzikir, insya Allah sedihnya, sumpahnya hilang. Orang kan kadang-kadang sedih karena kehilangan sesuatu, terus sedih kan? Orang kalau kehilangan bapak, ibu, sedih kan? Sedih. Kalau kehilangan istri, di sini bilang sedih nih karena apakah ibunya datang gitu ya. Nah, atau orang sumpah. Kalau sumpah itu beda sama sedih. Itu semuanya disebut humum.
Orang yang sedih, sumpek pikiran. Itu kan macam-macam tadi. Utang banyak, sumpek juga. Udah utang banyak, ditagih mulu lagi. Di rumah ditagih, ke masjid diparanin juga. Ada nggak orang yang sudah ke masjid masih diparanin, ditagih? Ada? Ah, ada. Yang mana orangnya? Nah, namanya humum ini. Sumpah. Di Uber juga. Nah, cita-cita tidak tercapai, sedih juga. Udah kepengen bangun apa gitu ya. Kepengen beli apa, nggak keturutan. Jangan-jangan yang kepengen kawin lagi nggak keturutan juga sumpah gitu. Kira-kira sampai aja. Wajah-wajah tertekan. Nah, saudara-saudara, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang kalau sumpah sedih yang macam-macam tadi itu, ketipu, dagang ketipu, pokoknya macam-macam lah. Kalau mau hilang itu sumpahnya, sedihnya, pusingnya, zikrullahi, dia harus berzikir kepada Allah di anwa'ihi. Baca tasbih, baca tahmid, baca Allahu Akbar. Termasuk salawat. Nah, orang salawatan apalagi kalau dilaguin, itu harus diakuin, Pak. Itu pada saat salawatan, minimal sedihnya hilang. Minimal waktu itu, minimal. Iya, coba lihat itu orang. Kayak orang katanya, mohon maaf, yang karaokean aja sedihnya hilang padahal gak dapat pahala. Apalagi dia kemudian sedihnya hilang dengan cara berzikir. Ya lebih asik. Kadang-kadang orang yang sudah terbiasa merasakan nikmatnya zikir, dia nggak ikut, Pak. Sebenarnya termasuk zikir itu yang ngaji ini zikir juga. Karena ngaji itu kan disebut majelis ilmu atau dalam hadis disebut hilaquz zikri. Itu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian berjalan menemui riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, mampirlah. Jadi kalau katanya ngelihat taman surga suruh mampir. Irta'u itu makna aslinya adalah seperti orang musafir zaman dulu masih naik onta dan naik kuda, lalu melihat ada oase air, kemudian banyak pohon, nikmat sekali. Jadi kalau bahasa sekarang rest area, apa namanya? Rest area. Orang habis jalan lama, capek, haus, pengen istirahat, menghilangkan kepenatan, berhenti. Nah, itu dulu disebut riyadul jannah. Ontanya makan rumput, kudanya makan rumput, yang punyanya bisa istirahat, yang naik. Ketika Nabi berkata, apabila kalian menemukan taman-taman surga, maka mampirlah. Qalu, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, hilaqud dzikri, majlis di mana kau berzikir pada Allah, maksudnya majlis ta'lim. Selain majlis zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kalau datang ke majlis ilmu semacam ini, itu kan setidaknya kepenatan baik fisik maupun pikiran yang menghantui kita,
hilang di situ. Ibu-ibu kalau di rumah yang dilihat piring kotor, cucian banyak, rumah kotor, sampai masjid lupa tuh. Pulang kesel lagi. Minimal di majelis ilmu senang. Alhamdulillah hilang apa namanya susahnya. Nah, majelis ilmu itu nikmat, Pak. Orang sudah terbiasa ngaji, nikmat, nggak ngaji. Nggak ngaji nyesel, Pak. Majelis ilmu ini nggak dapat senderan aja enak, apalagi sambil nyender. Iya, di majelis ilmu itu nggak dapat senderan aja enak, apalagi sambil nyender, nikmat sekali. Nah, makanya datang ke majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawatan, itu taksyiful humum, akan menghilangkan kesusahan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak melihat orang ngaji sama gurunya itu terbengong lama, asik. Tahu-tahu isya katanya, gitu ya, tahu-tahu isya, nggak kerasa, baru baca 2 hadis isya. Ada lagi yang berzikir, zikirnya saking nikmatnya bikin kepalanya goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nikmat. Ada yang sholawatan, saking nikmatnya. Salatun bisalamil mubini. Masih apa nggak Pak? Dulu kan tukang pukul hadrah nih beliau itu. Linuqtatit ta'ini ya warami. Oh, ada lagi yang kemudian wirid yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Nah, kan begitu nikmat. Nah, itulah hebatnya zikir. Mohon maaf, orang dengerin dangdut aja kepala bisa goyang. Masa orang zikir nggak boleh goyang? Orang nikmat nggak boleh goyang. Yang kedua, waliqa'u awliya'i, bertemu dengan para kekasih Allah, orang-orang soleh. Kalau kita merasa ketemu seseorang, lalu ketemu yang bersangkutan, sumpah kita hilang. Orangnya, Masya Allah, wajhuhu munawwar, wajahnya bersinar, berarti itu kekasih Allah. Tapi asli karena kesolehannya, bukan karena duitnya. Ada orang, gua kalau ketemu Pak Haji, siapa namanya nih? Pak Haji Edi, hilang gua susah. Kenapa? Sebab pulang dikasih duit. Berarti wali dong. Kok gitu? Nah, kata Kiai kemarin, katanya kalau bertemu seseorang, lalu orang itu bisa membuat kesedihan kita, apa namanya? Hilang, berarti wali. Ya, bisa juga. Cirinya wali itu adalah orang yang kalau kita bertemu dengannya, menatap wajahnya, aduh. Ada orang yang kalau kita ngelihat orang itu, belum lagi mendengarin omongannya, belum melihat wajahnya dia sumpah. Berarti bukan wali. Ada yang ngomong begini sama saya, sama bapak. Oh, kalau gitu dia bukan wali dong ya. Wah, kalau ketemu dia sumpah, nah, kenapa? Dia kalau datang pasti nagih hutang. Wah, kalau ini kok sumpah karena nagih hutang. Nah, liqa'u awliya dia. Para kekasih Allah itu, misalnya bapak-bapak, gak usah diartikan wali Allah itu orang yang Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya, ibadahnya. Ketemu temen di masjid itu udah kekasih-kekasih Allah. Sekarang saya mau nanya, bapak-bapak nih, kalau lama nggak ke masjid, biasa ke masjid, sholat jamaah, terus pulang kampung, atau sakit aja seminggu,
Kangen nggak ketemu teman-teman di masjid ini? Kangen nggak? Nah, berarti teman-teman Bapak yang di masjid wali semua itu. Karena ketika kita bertemu yang bersangkutan, kesusahan kita hilang. Kesusahan kita apa namanya? Hilang. Nah, itu aulia. Ya. Selama teman-teman itu kumpul dengan kita di tempat-tempat yang positif. Ya, masjid, majelis taklim, kayak tadi kan? Itu berarti para kekasih Allah. Nah, ketiga ini, yang ketiga beliau katakan wa kalamul hukama. Ada yang bisa menghilangkan kesusahan, kalamul hukama. Dia adalah kata-kata bijaknya orang yang bijaksana. Setiap yang dia sampaikan itu seperti solusi buat orang. Kalau kata orang sekarang, solutif. Nggak bikin orang pusing, Pak. Ada orang kalau ngaji, kayaknya orang salah semua, orang suruh berantem semua. Wah, itu berarti nggak bijaksana. Ditanya, lu nggak ngaji sana? Wah, habis ngaji di situ perasaan gue kayak suruh musuhin orang semua. Yang ini sesat, yang ono sesat, yang ono sesat, yang benar siapa terus? Orang udah mau sembahyang udah bagus, yang ini nggak boleh, seakan-akan kok. Padahal kita tahu mana yang benar-benar haram aku, mana yang enggak, kan begitu. Saudara-saudara, ada orang yang ketika dia bicara itu membuat orang yang mendengarnya atau bertanya padanya itu rasanya tenang, bukan dibikin-bikin. Bukan karena mudahana, menjilat. Ada juga orang menenangkan orang tapi menjilat. Itu lain. Karena yang nanya orang kaya, yang nanya pejabat, suruh nyariin dalil yang boleh-boleh gitu. Itu namanya menjilat. Nah, kalau ini cocok gue nih, katanya orang kaya. Ustadz di kampung sono susah semua, atau apalah. Ya. Nah, ada yang begitu, itu namanya menjilat. Kalau ini tidak. Dia bicara apa adanya. Dia bicara mencoba memudahkan orang. Ya Allah, ada orang kerja, Pak. Jadi satpam. Nah, mungkin di tempat dia bekerja, campurlah itu. Namanya di pasar malam. Ada orang yang dagang beneran. Ada orang yang nggak taunya dagang nggak bener. Ya, namanya pasar malam. Kemudian dia nanya sama ustadz, sama guru ngaji. Tergantung kalau guru ngajinya bijaksana, enak kalamnya. Membuat orang itu menjadi tenang hatinya. Pernah nggak dengar cerita ada orang yang pernah membunuh 99? Pernah ya itu ya? Ketika dia bertanya bahwa saya pernah membunuh 99. Kemudian kira-kira apakah Allah masih menerima tobat saya? Katakanlah ustadz pertama yang ditanya. Kebetulan yang pertama itu bukan ustadz yang bijaksana. Wah, nggak bisa, dosa kayak begitu. Wah, udah neraka aja lu cocoknya. Wah, dia kesel. Digenepin sekalian dibunuh jadi 100. Itu karena dia nggak bijaksana. Seakan-akan menutup pintu tobat. Tapi begitu dia datang pada orang yang kedua, orang yang bijaksana, orangnya bijaksana. Ketika dia bilang, orang kaya saya ini udah membunuh 100 orang, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni saya? Dijelaskan bahwa ampunan Allah itu luas. Yang penting kau sungguh-sungguh mau bertobat.
Kalau mau bertobat, hijrahlah. Datanglah ke Masjid Al-Muhajirin. Namanya hijrah ini kan sih. Jangan kumpul sama yang muda-muda, isinya maksiat mulu. Sono kumpul sama pensiunan, pasti isinya ibadah semua. Lagi kalau kumpul sama yang muda-muda, isinya karaoke, maksiat kan begitu. Kalau kumpul sama sepuh-sepuh, alhamdulillah, nggak ada yang karaoke, nggak ada apa ya. Bukan karena nggak punya duit kan buat karaoke. Ya memang sudah wayahnya wayah ibadah. Nah, ini contoh bahwa omongan orang yang kedua ini kalamul hukama, ucapannya orang bijak. Dan ini banyak. Contohnya tadi itu. Orang kalau dia kerja jadi satpam security di pasar malam. Di sini ada yang dagang martabak, ada yang dagang nggak benar. Kalau yang ditanya ustadz yang nggak bijaksana, gimana kalau dosa? Pokoknya asal di situ ada dosanya, lu juga dari situ kena dosa semua. Idza jtama al halal wal haram, ghulibal haram. Kalau yang halal sama yang haram campur, berarti lu dianggap haram semua. Waduh, repot. Ya kalau gitu saya gimana? Ya berhenti lu kerja. Kalau saya berhenti, boleh nggak Bapak tiap bulan ngasih saya minimal 2 juta? Ya itu urusan lu. Dah gimana? Suruh berhenti kerja, tapi kemudian ditanya solusi, ini urusan lu. Gue cuma ngasih tahu doang hukum. Kalau makan lu jangan minta sama gue, mintanya sama Gusti Allah. Begitu katanya. Nah, ini namanya orang tidak solutif, tidak memberi tidak memberi makharij. Kalau dia bijaksana, ya kau kerja dulu sambil minta sama Allah agar dikasih tempat kerja yang lebih baik. Moga-moga kau nanti kerja di mana kau di situ bekerja jadi security, tapi ibadahmu insya Allah tetap bagus, nggak ketemu yang haram-haram. Kerja di masjid, ya ibadah mulu, satpam di masjid. Satpam di masjid dari di tempat karaoke geser ke masjid, ibadah. Ya mungkin bayaran nggak sebanyak di sono, tapi insya Allah berkah. Lah, inilah 3 perkara kata para ulama yang bisa menghilangkan susah kita. Ya. Al-maqalatu tsalitsata 'asharata, adapun maqalah yang ke-13. Anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri. Dikatakan man la adaba lahu ay ma'allahi wa ma'al khalqi. Barang siapa yang tidak adab baginya atau orang yang tidak punya akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak pada makhluk, la ilma lahu, maka orang tersebut ilmunya tidak dianggap. Biar pinter, tapi kalau akhlaknya sama Allah tidak ada, akhlaknya sama sesama manusia nggak ada, ilmunya nggak dihormati. Oh, ternyata ini yang dimaksud. Ukuran manusia adalah akhlak. Adab ini penting, hadirin. Adab ini penting. Nggak sembarangan. Karena lebih susah membuat benar orang yang pinter daripada membuat pinter orang yang lebih gampang membuat pinter orang yang benar berakhlak daripada membuat benar orang yang pintar. Ada orang dari kecil, dari muda emang akhlaknya bagus, tapi maaf, akal agak kurang. Nggak apa-apa, gampang di-upgrade ini kalau bab ilmu. Rajin baca, rajin kumpul orang pintar. Dengan sendirinya ikut pintar dia. Yang penting modal awal akhlak. Maka banggalah kita kalau punya anak, punya saudara, punya keluarga, atau termasuk diri kita sendiri, yang nomor 1 akhlak dulu. Akhlaknya sudah bagus, ilmu sambil jalan. Ilmu sambil jalan. Hadirin, sementara kalau orang tak punya akhlak, walaupun pintar, susah. Ngupgrade akhlak itu susah. Kecuali memang orang mau benar-benar kumpul sama orang yang akhlaknya bagus. Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa
orang itu kalau dia mau berakhlak bagus, punya sifat ikhlas, punya ikhlas sabar, punya sifat sabar, punya sifat tawadu. Sebelumnya dia nggak punya ikhlas, nggak punya sabar, nggak punya tawadu. Ini perjuangannya berat. Punya sifat dermawan. Orang kalau udah pelit dari sononya, bukan nggak bisa kemudian jadi dermawan, tapi perjuangannya berat. Pertama kata Imam Ghazali, orang pelit yang bawaannya pelit untuk jadi dermawan, dia harus belajar ilmu supaya dia tahu betapa jeleknya pelit itu, betapa bagusnya dermawan itu. Orang pelit hanya akan membuat dirinya nggak tenang. Di dunia dimusuhin orang, nggak ada yang senang. Orang pelit, Pak, jangan manusia, nyamuk aja nggak mau nempel. Tahu kalau darahnya pahit. Apalagi surga. Itu kan kenapa ada hadis yang sangat masyhur. Al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang koret. Orang India bilang mah meregehese. India kuningan. Cap jahe, meregehese cap jahe. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nah, kalau orang tahu betapa jeleknya orang pelit, nggak ada yang mau. Duit banyak, ya Allah nggak pernah berbagi sama orang. Kalau berbagi cerita nggak enak. Kena musibah baru cerita. Kalau diajak pergi, asal mau bayar, bilang dompet ketinggalan. Wah, nggak ada yang mau pergi, nggak malas dah pergi sama dia, nggak pernah keluar. Dia mau jangan duitnya dikasihin, dosanya aja nggak dikasihin. Saking apa namanya, pelit. Untuk ngilangin sifat pelit ini, dia butuh ngaji, belajar. Dia tahu betapa jeleknya pelit. Nah, pelit itu salah satu sifat yang menunjukkan adab akhlak seseorang. Baru yang kedua, apa kata Al-Ghazali? Yang kedua, dia harus juga kumpul sama orang-orang dermawan. Ya, dia lihat, iya ya, kalau orang dermawan, saya lihat kok hidupnya enak. Banyak yang doain. Banyak yang mendoakan. Banyak yang baik. Hadirin, Masya Allah, itu orang-orang baik. Nah, baru kemudian dia ngelatih dikit-dikit. Tadinya dia kalau Jumatan luarinya 2.000, bulan minggu Jumat depan 5.000 dulu, jangan 10 lah, masih berat dari 2.000 ke 10. 5.000 dulu, lama-lama enteng, lama-lama naik. Begitu. Ternyata begitu dia tambahin sedekahnya, rezekinya lancar. Nah, adab itu penting, Pak. Baik pada Allah maupun pada makhluk. Maka orang yang katanya berilmu tapi akhlaknya kurang, nggak dianggap ilmu, nggak bisa dihormati. Sebaliknya ada orang yang ilmunya tidak begitu tinggi, tapi akhlaknya tinggi, maka ilmunya walaupun dikit jadi naik. Itu yang sering saya cerita kalau saya ceramah. Saya pernah ketemu orang Arab Saudi, lagi lempar jumrah, nunggu mabit di Mina. Malam-malam dia nembak saya, Indonesia anta, saudara orang Indonesia ya? Ayo Indonesia anta. Ya, saya Indonesia Pak. Jakarta, ayo Jakarta.
Ya, saya dari Jakarta, kata saya. Oh, anak ruh Jakarta marrah. Saya udah pernah ke Jakarta sekali, kata dia. Anak ruh Puncak, saya pernah ke Puncak sekali. Tahu Puncak juga ya. Anak ruh Bandung, saya pernah ke Bandung sekali. Apa kata beliau? Ana walau zurtu marra Indonesia. Saya walaupun baru sekali ke Indonesia, ra'aituhum dzu khuluqin wa adabin. Saya lihat orang Indonesia, akhlaknya, adabnya keren. Saya digituin, hidung saya maju 2 senti. Aduh, kata saya. Tapi saya merendah. Tapi Tuhan, orang Indonesia itu ilmunya, adab ilmunya tak sepinter-pinter orang Arab. Ya kan orang Arab pinter-pinter. Anaknya orang Arab, rata-rata di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, ya daerah-daerah santri itu tamat SD udah pada hatam Quran 12 juz apa. Saya pernah ketemu anak kecil orang Arab. Saya tanya kira-kira 7 tahun, kam juz'an hafizal an? Sudah berapa juz kau hafal Quran? Dia jawab 5 juz'in walillahil hamd. 5 juz alhamdulillah. Saya bilang, tayyib, ahsantum, menyala, keren. Dia manggut-manggut, dia bilang, Indonesia anta, saudara orang Indonesia ya? Ayo Indonesia, ya saya Indonesia. Kata anak kecil ini, bapak orang Indonesia ya? Iya. Dia manggut-manggut, dia bilang, ma'ruf minasyakhl, ketahuan dari bentuknya Pak. Demi Allah ngomong gitu, kesal juga saya. Dia bilang ma'ruf minasyakhl. Lah, inilah anaknya orang Arab. Kalau kecil-kecil hafal Quran itu umum. Yang saya kagum ini, Pak. Masya Allah, kecil-kecil itu bahasa Arabnya fasih-fasih. Bahasa Arabnya fasih-fasih ini anaknya orang Arab itu. Kata saya, ya Allah. Nah, orang Arab hebat dari sisi ilmu ya. Maklum, Quran itu bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa dia orang Arab. Kita orang Bengkulu, orang Kuningan, kunaon esanya. Maksudnya, hadisnya dikatakan maksudnya apa kan begitu. Nah, tapi kalau orang ini ilmunya nggak begitu banyak, tapi adabnya hebat, kita dihormati. Orang sono hormat sama orang Indonesia, bukan karena ilmunya, karena adabnya. Ulama juga begitu. Kalau kita melihat ada orang alim, katanya disebut ulama, tapi kemudian hadirin yang bersangkutan tidak terlihat akhlak dan adabnya, maka sesungguhnya yang bersangkutan itu agak kurang terhormat karenanya. Jadi pentingnya akhlak ya, pentingnya akhlak. Yang kedua, wa man la sabara lahu ay ala tahammulil balaya wa azal khalqi. Barang siapa orang yang tak punya kesabaran ketika dia menanggung ujian musibah, termasuk ketika disakiti orang lain, la dina lahu, maka dia tak bisa dianggap kualitas agamanya. Kalau tadi ilmunya, ini agamanya. Misalnya gini, ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, wiridnya rajin, ngeluh mulu. Gak sabar ngeluh, sama Allah ngeluh, sama manusia ngeluh aja. Dikasih ujian sakit dikit, ya Allah salah saya apa? Ya lu gak salah juga, Allah mau ngasih sakit itu terserah Allah. Ya. Nah orang mau dikasih ujian kan pasti, emang hidup dipikir enak terus. Pasti ada orang yang diuji anaknya. Ya Allah, bapaknya baik, istrinya baik, suaminya dia, istrinya juga baik, anaknya Pak. Anaknya baik.
bininya galak. Anaknya baik, istrinya baik, rezekinya kurang lancar. Ada yang begitu? Ada. Rezekinya lancar, anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, badannya dikasih sakit. Badannya baik, istri anaknya baik, rezekinya baik, tetangganya, teman kerjanya, tidak ada orang yang tidak diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia dibiarkan boleh tidak berkata saya beriman? Oh enggak, orang itu baru beriman kalau dia diuji lalu kuat, enggak banyak ngeluh. Makanya kualitas orang sabar itu menunjukkan kualitas agama yang bersangkutan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu orang di rumah sakit, jelas sakit namanya di rumah sakit. Lagi antri beli obat, lagi dorong istrinya yang sakit, lagi dorong suaminya yang sakit. Mana bu kabarnya? Alhamdulillah. Sakit apa? Biasa sakit tua. Bagaimana? Ya alhamdulillah saya ikhtiar. Hebatnya. Hebat. Walaupun mungkin puasa Senin Kemisnya nggak banyak. Yang satu puasa Senin Kemisnya hebat, wiridannya hebat, ngeluhnya hebat juga. Wah ini nggak imbang ini antara puasa, wiridannya sama ngeluhnya. Padahal maksudnya orang kalau udah kuat puasa kan nahan. Puasa kan artinya nahan. Oh, jujur Pak. Nahan emosi, nahan ketika diuji itu berat. Nahan emosi terutama. Jadi penting itu, menahan itu. Makanya Allah sering memuji para nabi yang sabar. Nabi Ayub, Nabi Dawud disebut ni'mal abd. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang banyak sabarnya. Luar biasa Nabi Ayub. Nah ini. Jadi salah satu ukuran kualitas agama seseorang, mohon maaf dari sini ternyata bukan semata-mata ibadah gitu ya. Tapi juga bagaimana terlihat dari apa tadi? Sabar. Disakitin orang, sabar. Nggak banyak ngeluh. Dicela. Berat ini Pak, berat. Ego orang ya, ego orang. Wa man la wara'alahu la zulfalahu. Ayat terakhir. Barang siapa orang yang tidak punya sifat wara'. Saya ulangi, barang siapa orang yang tidak punya sifat wara'. Wara' itu hati-hati. La zulfalahu, maka orang tersebut tidak punya kedekatan dengan Allah. Barang siapa orang yang tak punya sifat wara', maka dia tak punya kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itu salah satunya ukurannya wara'. Wara' itu apa sih artinya, Bapak Ibu? Wara' itu hati-hati pada yang haram. Orang kalau dia mau menjauh sama yang haram, ya, kalau dia mau menjauh sama yang haram, sama yang syubhat, dia hati-hati. Berarti dia orang dekat sama Allah. Nah, makanya rata-rata kekasih-kekasih Allah yang keramat itu, yang nggak mau sama yang berbau-bau nggak jelas. Uang nggak jelas, ini nggak jelas, apa nggak jelas, dia nggak mau. Ya, nah itulah. Ya, saya makanya
biasanya akan sangat respect, hormat, kagum sama orang-orang soleh ya. Tadi tidak mau sama yang haram. Nah, ini berat soalnya. Apalagi kalau yang haram atau yang syubhat itu biasanya menggoda. Nah, menggoda. Ini mau dikasih proyek Pak Jadi, tapi kudu nyogok dulu. Itu kan contoh. Berat. Tapi kalau nggak begini gitu susah Pak. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Kalau cuma kita ngarepin polos-polos aja, itu cuma contoh. Kalau pedagang ngurangin timbangan, ngurangin spek, kan begitu. Kalau pegawai, naudzubillah, korupsi, berat. Nah, makanya mencari orang-orang yang dekat dengan Allah ini sekarang kalau di kota sama di desa, kayaknya masih banyakkan di desa Pak. Orang desa hidup sederhana gitu ya. Ya biasanya nggak mau neko-neko. Oh, itu makanya doanya nembus langit. Dulu orang desa begitu. Tapi sekarang rupanya orang desa juga udah mulai kurang, orang-orang yang warok. Tokoh-tokohnya udah rata-rata jadi korlap pilkada semua. Udah pilkada, udah ngerti kan. Namun sekarang kalau nggak ngasih apa-apa, nggak ada yang nih. Nah, inilah dua makalah dalam kitab Nasaihul Ibad yang baru saja kita baca. Nah, moga-moga kita bisa mengamalkannya. Tadi 3 perkara. Yang pertama menghilangkan kesusahan, banyak-banyak zikir kepada Allah. Sering-sering kumpul sama kekasih. Ya, di masjid itu kekasih Allah semua. Juga sering-sering mendengar kata-kata bijak dari orang-orang bijak. Zikir pada Allah tadi diartikan tidak sempit. Termasuk ngaji juga zikir. Berikutnya nasihat yang kedua, yang ke-13, ternyata ukuran orang berilmu ada pada apa? Adab, akhlak. Adab itu tinggi. Baru yang kedua, pentingnya kita sabar. Karena kualitas agama seseorang diukur dari kesabarannya ketika dapat ujian. Baru yang terakhir, orang yang dekat dengan Allah biasanya orang yang warok dan hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita pada malam hari ini. Moga-moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Walakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabba. Warzuqna ar-ridha wal qana'ata wa syukra wa sabra wa kulla sifatin mahmudah. Wa na'udzu bika minasy syirki wal riya'i wal hasadi wal 'ujbi wal kibr wa kulli sifatin madmumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا